Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Habib Bahar bin Smith kembali di penjara. Ini dasar saya juga YouTube. Saya lihat di YouTube itu sudah ramai soal Bahar bin Smith ini. Jadi Bahar bin Smith ini asal kasusnya itu dia melakukan pemukulan atas anak-anak. Sehingga atas pemukulan tersebut dia dihukum. Soal benar atau tidak kesalahan itu kan putusan hakim. Berdasarkan putusan hakim dia dijatuhkan hukuman sehingga masuklah dia di penjara. Selama dia di penjara sudah menjalani 2/3 hukumannya sesuai ketentuan hukum. Apabila orangnya berkelakuan baik selama menjalani hukuman itu, maka dia diberikan kesempatan untuk asimilasi. Dalam arti kalau dia sudah menjalani 2/3 hukumannya itu, maka diberikan dia asimilasi, yang 1/3 lagi dijalaninya di rumahnya sendiri. Bukan di penjara, tapi di rumahnya sendiri dijalani. Nah, ini ketentuan ketentuan asimilasi. Jadi karena Habib Bahar Smith ini rupanya pada saat dia keluar dari penjara menjalani hukuman di rumahnya, sekitar baru 1 hari dia melakukan ceramah. Di dalam melakukan ceramah itu kelihatannya ada pihak-pihak yang sakit hati. Apa di provokator saya kurang jelas ya. Ada yang sakit hati dan juga dia mengumpulkan orang banyak. Sepertinya melanggar kebijakan pemerintah dalam hal ini PSBB. Jadi ada kedua kesalahannya. Jadi Bahar Smith ini karena dia sudah melanggar 2 masalah ini, maka dia masuk ke penjara lagi. Jadi yang 1/3 lagi dijalaninya di penjara. Yang tadinya kalau tidak ada masalah dia menjalani 1/3 hukumannya di rumahnya sendiri. Tetapi karena dia melakukan 2 kesalahan itu, akhirnya dia masuk ke penjara lagi, menjalani yang 1/3 lagi hukumannya itu. Di samping hukuman dia menjadi 1/3, kalau sesuai aturan hukum, bahwa perkaranya yang memprovokasi yang ada sakit hati itu harus diproses dengan pelanggaran PSBB itu. Harus diproses itu. Kalau umpamanya ya, sisa pelaksanaan PSBB-nya itu mungkin kurang 1 tahun, ditambah hukuman hakim karena dia melakukan tindakan provokator dan PSBB, umpamanya hukumannya 1,5 tahun, maka dia menjalani hukuman itu nanti jadi 2,5 tahun. 1 tahun yang 1/3 itu ditambah hukuman hakim yang baru, sehingga hukumannya nanti jadi 2 tahun 5 bulan. Kalau putusan hakim 1,5 bulan, dan sisa tahanannya itu yang tadinya 1/3 1 tahun. Jadi 1 tahun tambah 1,5 tahun jadi 2,5 tahun. Itu ketentuan aturan dalam hukum pidana dalam hal asimilasi ini. Jadi di samping dia masuk penjara lagi karena dia melanggar aturan itu, dia masuk penjara lagi menjalankan sisa hukuman yang 1/3 hukuman dari putusan hakim dulu. Ditambah lagi putusan hakim nanti dalam perkara yang baru ini. Perkara yang baru melakukan provokator itu mungkin penghinaan lah di situ ya. Kemudian masalah pelanggaran PSBB. Jadi ada perbuatan di situ. 2 perbuatan itu tergantung hakim nanti menjatuhkannya berapa lama. Kalau hakim menjatuhkannya 1,5 tahun atas 2 perbuatan itu, berarti sisa hukumannya yang 1/3 lagi ditambah dengan 1,5 tahun. Nah, itulah. Makanya untuk memberikan asimilasi itu sangat dibutuhkan kesabaran. Di sini banyak gangguan-gangguan
hal-hal tertentu. Karena menjaga diri itu supaya tidak melakukan perbuatan berat itu, menahannya itu, banyak godaannya itu. Karena dia salah melangkah, akibatnya seperti ini. Dia masuk penjara lagi. Jadi inilah yang perlu dijaga. Kalau orang baru selesai asimilasi, sedang menjalani asimilasi di rumah, dia harus menjaga diri. Tidak boleh terlalu banyak bergaul, nanti salah-salah bicara di masyarakat dan lain sebagainya. Dan juga PSBB juga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai kumpul, jaga jarak dan lain sebagainya. Ini yang saya lihat. Jadi dia ada dua perbuatannya yang sifatnya melanggar hukum. Melakukan provokator, mungkin dia khotbah-khotbah tapi sifatnya provokator yang menyakiti hati orang lain. Apakah dia aparat pemerintah, apakah aparat pemerintah ataupun seseorang. Mungkin merasa terhina, saya kurang jelas tahu. Karena tidak ada di situ, hanya memprovokator. Dan juga dia melanggar PSBB, kebijakan pemerintah. Ya dua inilah yang menyebabkan dia masuk penjara lagi untuk menjalani sisa hukumannya itu yang sepertiga itu. Ditambah lagi nanti putusan hakim atas perkara provokator dan pelanggaran PSBB itu, sehingga nanti digabung dan nanti bisalah dia keluar tergantung putusannya berapa lama. Seperti yang saya bilang, kalau sisa tahanannya itu sepertiga lagi, umpamanya 1 tahun, ditambah putusan hakim soal provokator dan juga masalah PSBB umpamanya 1,5 tahun, maka dia menjalani hukuman itu nanti 2,5 tahun. 1 tahun tambah 1,5 tahun menjadi 2,5 tahun. Nah, itu ketentuan hukum pidana demikian. Bukan karena siapa-siapa, tidak. Itu aturan hukum. Dan juga itu harus kita hormati. Ini asas hukum pidana itu, ketentuan hukum pidana itu yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Sekian dan terima kasih.